Libatkan Allah dalam urusan kita. Kalau kita pengen urusan kita mudah, libatin Allah. Kalau kita pengen urusan kita itu dikasih jalan keluar, libatkan Allah. Datanglah kepada Allah, mintalah kepada Allah, libatkanlah Allah dalam urusan kita. Sesulit apapun, semustahil apapun, segenting apapun, di detik-detik ketika kita hampir berputus asa, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keajaiban kalau kita melibatkan Allah. Aina Allah dalam hidup kita? Di mana Allah dalam hidup kita? Mudah-mudahan dengan demikian kita selalu bilang ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apapun masalah kita, sekecil apapun, ya Allah. Masalah garam, ya Allah. Sebutir padi, ya Allah. Merasa lelah, ya Allah. Merasa sedih, ya Allah. Merasa kecewa, ya Allah. Apapun masalah kita, ya Allah. Kalimat yang paling kuasa untuk mendatangkan keajaiban dalam kehidupan kita. Suatu hari Nabi lagi duduk bersama sahabat. Nabi bilang gini, wahai para sahabat, tahukah kalian siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah dan aku juga mencintainya? Kata para sahabat, para nabi ya Rasul. Kata Rasul, kalau para nabi wajar dicintai oleh Allah, mereka itu adalah utusan-utusan Allah. Mereka dapat wahyu dari Allah. Mereka langsung berbicara dengan Allah seperti Musa. Wajar dicintai oleh Allah. Tapi bukan itu maksud saya. Oh, kalau gitu para sahabat-sahabat Nabi seperti kami ya Rasul. Kalau kalian bertemu dengan aku, wajar jika Allah mencintai kalian. Wajar jika aku mencintai kalian karena kalian bertemu dengan aku. Dan kalian menjadi orang-orang yang langsung melihat mukjizatku. Tapi ada yang lebih dicintai oleh Allah daripada kalian. Siapa ya Rasulullah? Mereka adalah umatku yang datang setelah kalian. Mereka tidak pernah melihat aku, tetapi mereka beriman kepadaku dan mencintaiku, mengikuti sunnahku. Aku rindu kepada mereka. Kalian adalah sahabat-sahabatku, tapi mereka adalah keluargaku, kata Rasulullah SAW. Kita ini dianggap keluarga Rasul, Ahlul Bait loh. Bukan kita yang ngaku-ngaku Rasulullah keluarga kita. Itu mah wajar banget, orang kita orang biasa, Rasulullah orang luar biasa. Tapi Rasulullah ngaku kita sebagai keluarganya. Karena Rasulullah tahu nggak semua dari kita itu setia kepada beliau. Yang marah ketika nama beliau dicoreng, yang marah ketika tentang beliau itu diselewengkan, yang marah ketika beliau dihina. Nggak semua dari kita punya kesetiaan yang besar kepada beliau. Tapi beliau menganggap kita keluarganya. Beliau rela menghabiskan hidupnya dalam kesusahan demi supaya hidayah ini sampai kepada kita. Siapa sih yang mau susah payah untuk kita kalau bukan karena mencintai kita? Siang malam hartanya habis, dihina, dicela, diusir dari kampung halamannya. Apa yang beliau harapkan? Supaya hidayah ini sampai kepada seluruh manusia. Itu yang paling beliau harapkan. Ampunkanlah dosa ibu kami ya Allah. Berikanlah ampunan untuk ibu kami dari setiap tetes ASI yang dia berikan kepada kami ya Allah. Berikanlah ampunan kepada ayah kami dari setiap tetes keringat yang mereka gunakan untuk menafkahi kami ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan air mata ibu kami menjadi sia-sia ya Allah. Jadikanlah setiap air mata ibu kami itu kebaikan dalam hidup kami ya Allah. Dan jadikanlah kami anak-anak yang kalau tidak bisa membalas budi baik ibu dan ayah kami di dunia, jadikanlah kami bisa membalasnya di akhirat ya Allah. Jadikanlah kesolehan-kesolehan kami yang baru sederhana ini di dunia akan menolong ayah ibu kami nanti di akhirat ya Allah. Mungkin di antara kami di sini ada orang tuanya yang sudah wafat. Mungkin ayahnya, mungkin ibunya, mungkin kedua-duanya ya Allah. Yang sekarang tidak bisa lagi berbakti kepada orang tuanya. Maka jadikanlah sedikit amal soleh kami sekarang di dunia bisa menjadi bakti kami untuk menolong orang tua kami nanti di akhirat ya Allah. Kalau kita pengen bahagia dalam hidup, tips sederhana pertama itu adalah hidup kita ini Allah yang ngurus. Maka udah percaya aja sama Allah. Apapun yang Allah suruh, lakukan saja. Gak mungkin perintah Allah itu membuat kita rugi. Apapun yang Allah larang, tinggalkan saja. Gak mungkin yang Allah larang itu menguntungkan kita. Gak mungkin. Kalau Allah ngelarang sesuatu, pasti itu ngerugiin kita. Dan kalau Allah nyuruh sesuatu, pasti itu menguntungin kita. Percaya aja sama Allah. Nanti Allah arahin kemana aja hidup kita, terserah Allah mau mengarahkan kemana. Aduin aja dulu. Ya Allah, saya ada masalah kayak gini. Udah tenang. Begitu kita udah ngadu ke Allah, tenang aja. Tinggal kita tunggu bagaimana cara Allah menyelesaikan masalah kita. Dan caranya selalu bikin kita takjub. Cara yang kadang-kadang kita gak pernah menduga-duga.
Jangan sampai kita terjebak dalam jebakan-jebakan setan tuh suka gitu ya. Dia bilang, rugi lo sholat tapi masih buat dosa. Akhirnya kita jadi malas sholat. Padahal sholat itu cara kita untuk ninggalin dosa. Inna sholata tanhal fasya wal munkar. Itu sifat dari sholat, itu mencegah kita dari dosa. Udah Ustaz tapi gak tercegah. Lihat, minimal ada rasa feeling guilty kan. Dulu kita kan gak feeling guilty berbuat dosa. Sejak kita mulai sholat, berbuat dosa mulai feeling guilty kan. Walaupun gak langsung bisa meninggalkan, itu udah progres loh. Mulai ngerasa gak enak, mulai ngerasa malu. Dulu gak ada malunya, malah bangga lagi berbuat dosa. Sekarang malu. Bukankah malu itu bagian dari iman? Berarti sholat membangun keimanan kita. Merasa gak enak sama Allah. Bukankah muraqabah itu bagian dari iman? Merasa dipantau oleh Allah. Mulai merasa setelah itu nyesal. Dulu gak ada nyesalnya habis buat dosa, biasa aja, malah bangga, malah cerita-cerita. Sekarang malah nyesel. Masih buat dosa sih, tapi setidaknya udah nyesal. Maka terusin sholatnya, perbaiki sholatnya, Allah akan perbaiki diri kita dari dosa. Rabbighfirli warhamni wajburni. Kalimat wajburni itu doa sakit hati loh. Artinya apa? Ya Allah wajburni, artinya ya Allah sembuhkanlah sakit hati saya. Sehingga di dalam sholat kita tuh curhat banget sama Allah. Misalnya di dalam sholat kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam sholat kita bilang Rabbighfirli warhamni, kasihanilah saya ya Allah. Wajburni, sembuhkanlah penyakit saya ya Allah, sakit hati saya. Warfa'ni, angkatlah saya ya Allah, jangan sampai saya down. Kan lagi drop tuh, lagi jatuh. Warfa'ni, angkat saya ya Allah, bangkitkan saya ya Allah, bangunkan saya ya Allah. Warfa'ni, warzukni, beri saya ganti yang lebih baik ya Allah. Wahdini, beri saya petunjuk harus gimana ya Allah. Wa'afini, ya Allah, kuatkan saya ya Allah, maafkan saya ya Allah dan atas kesalahan saya. Jadi kita tuh kalau lagi sholat tuh sebetulnya lagi kayak curhat gitu sama Allah.